Three, two, one. Assalamualaikum semua. Perkenalkan kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Olia Fitriana, Nur Zaman, Milda Hanifah, Nuzula Nur Azizah. Kita langsung saja menuju materi yuk. Di sini kami akan menjelaskan mengenai sifat-sifat yang mampu menghambat pengenalan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Tidak dapat dipungkiri bahwasannya manusia memiliki sifat-sifat yang kurang baik sehingga itu membuat mereka tidak mengenal satu sama lain. Begitupun terhadap Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mereka masih mempertanyakan keberadaan Sang Pencipta. Di manakah Allah Subhanahu wa taala? Karena di dalam diri manusia masih terdapat rasa iri dan dengki kepada orang-orang yang beriman, keraguan atas ajaran Islam. Dalam hal ini ada dua sifat yang mampu menghambat pengenalan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Jenis sifat yang mampu menghambat terhadap pengenalan Allah Subhanahu wa taala itu dibagi menjadi dua, yaitu sifat yang berasal dari penyakit syahwat dan sifat yang berasal dari penyakit subhat. Yang pertama ada sifat yang berasal dari penyakit syahwat. Di antaranya ada fasik, sombong, zalim, dusta, banyak dosa. Semua sifat itu sangat dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala dan dapat diobati dengan mujahadah. Yang pertama yaitu sifat yang berasal dari penyakit syahwat. Biasanya hal ini menimbulkan kelalaian terhadap manusia untuk beribadah sehingga mereka sulit untuk mengenal siapa Sang Penciptanya. Berikut ini merupakan golongan-golongan yang termasuk sifat yang berasal dari penyakit syahwat. Yang pertama yaitu fasik, yang bisa menyebabkan seseorang keluar dari agama Islam dan tidak mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan seseorang yang berbuat fasik tidak akan mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala dan mereka akan dimasukkan ke dalam neraka. Untuk orang-orang yang fasik, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 26 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yastahi ay yadriba masalam ma ba'udatan fama fawqaha fa'ammal ladzina amanu faya'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim wa ammal ladzina kafaru fayaquluna madza aradallahu bihadza masalan yudillu bihi katsira bihadza masalan yudillu bihi katsira wa yahdi bihi katsira wa ma yudillu bihi illal fasiqin. Artinya, sesungguhnya Allah tidak segan membuat perumpamaan seekor nyamuk atau yang lebih kecil dari itu. Adapun orang-orang yang beriman, mereka tahu bahwa itu kebenaran dari Tuhan. Tetapi mereka yang kafir berkata, apa maksud Allah dengan perumpamaan ini? Dengan perumpamaan itu, banyak orang yang dibiarkannya sesat. Dan dengan itu, banyak pula orang yang diberinya petunjuk. Tetapi tidak ada yang dia sesatkan dengan perumpamaan itu selain orang-orang yang fasik. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Hasyr ayat 19 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala takunu kalladzina nasullaha fa'ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Artinya, dan janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah, sehingga Allah menjadikan mereka lupa akan dirinya sendiri. Mereka itulah orang-orang yang fasik. Yang kedua yaitu sombong. Sombong atau takabur atau dalam syariat disebut juga sebagai al-kibar yang artinya melihat diri sendiri lebih besar. Nah, biasanya orang yang memiliki sifat sombong ini melihat orang lain itu lebih rendah, lebih hina, dan sebagainya. Dan mereka merasa dirinya lebih sempurna dari orang lain tersebut.
Nah, sifat sombong ini juga merupakan salah satu penghambat terhadap pengenalan Allah Subhanahu wa taala karena mereka merasa dirinya lebih sempurna dan tidak membutuhkan Allah Subhanahu wa taala dalam pertolongan hidupnya. Akan tetapi, dalam nyatanya kitalah sebagai manusia yang membutuhkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala untuk kehidupan kita di dunia maupun di akhirat. Untuk orang-orang yang sombong, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat An-Nahl ayat 22 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ilahukum ilahu wahid falladzina la yu'minuna bil akhirati qulubuhum munkiratu wa hum mustakbirun. Yang artinya Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa. Maka orang yang tidak beriman kepada akhirat, hati mereka mengingkari keesaan Allah dan mereka adalah orang yang sombong. Selain surat An-Nahl, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ghafir ayat 35 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yujadiluna fi ayatillahi bighairi sultanin atahum kaburo maqtan indallahi wa indalladzina amanu kadzalika yatba'ullahu ala kulli qalbi mutakabbirin jabbar. Artinya, yaitu orang-orang yang memperdebatkan ayat-ayat Allah tanpa alasan yang sampai kepada mereka. Sangat besar kemurkaan bagi mereka di sisi Allah dan orang-orang yang beriman. Demikianlah Allah mengunci hati setiap orang yang sombong dan berlaku sewenang-wenang. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-A'raf ayat 12 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala ma manaka alla tasjuda id amartuk qala ana khairum min khalaqtani min nari wa khalaqtahu min tin. Artinya, Allah berfirman, apakah yang menghalangimu sehingga kamu tidak bersujud kepada Adam ketika aku menyuruhmu? Iblis menjawab, aku lebih baik daripada dia. Engkau ciptakan aku dari api, sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah. Shadaqallahul azim. Yang ketiga adalah dusta. Dusta atau pengkabaran sesuatu yang tidak sesuai dengan realita. Dusta merupakan salah satu penghambat pengenalan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Karena bisa saja orang-orang yang tidak bertanggung jawab mensalah informasikan ajaran-ajaran Islam. Di zaman sekarang ini, jika dilihat, banyak orang-orang yang memilih tidak untuk berkata jujur. Karena menurut mereka, jika mereka jujur, maka dunia mereka akan hancur. Sehingga merebaklah sebuah keresahan karena tercampur aduknya antara kebenaran dan kesalahan. Begitu juga dengan tauhid dan syirik, bid'ah dan sunnah, serta hak dan batil. Karena di dalam mulut pecundang itu banyaknya beribu-ribu kedustaan, sehingga mulut yang berdusta akan menjadikan sesuatu yang syirik. Dan untuk orang-orang yang berdusta, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 10 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada walahum adabun alimum bima kanu yakdibun. Yang artinya, dalam hati mereka ada penyakit, lalu Allah menambah penyakitnya itu, dan mereka mendapat azab yang pedih karena mereka berdusta. Yang selanjutnya adalah banyak dosa. Dosa menurut sabda Rasulullah yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim, yaitu yang artinya, dosa adalah sesuatu yang terasa gatal di dada Anda, dan Anda sendiri tidak senang kalau ada orang lain yang melihatnya. Hadis riwayat Al-Hakim. Namun menurut Ibnu Qayyim dalam kitabnya Al-Da'wah, bahwa banyak akibat buruk yang dapat ditimbulkan oleh dosa yang terdapat pada diri seseorang. Yang pertama,
Menutup kecerdasan, hati nurani tidak berfungsi, tertutup dan jauh dari hidayah Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mendatangkan ketakutan dan kegelisahan. Yang ketiga, menjadi penghalang datangnya rezeki. Yang keempat, mempercepat datangnya azab dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun Quran surat Al-Mutaffifin ayat 14 yang bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kalla balrona ala qulubihim ma kanu yaksibun. Sadaqallahul-azim. Yang artinya, sekali-kali tidak. Demikian, sebenarnya apa yang selalu mereka usahakan itu menutupi hati mereka. Adapun isi dari surat Al-Mutaffifin ayat ke-14 yang dikutip dari buku berjudul Tafsir Ibnu Katsir jilid 8 karya Dr. Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq Al-Syaikh. Surat Al-Mutaffifin ayat ke-14 menjelaskan bahwa orang-orang zalim tertutupi untuk beriman kepada Al-Quran. Mereka mengingkari kebenaran dan menganggap Al-Quran hanyalah dongeng orang-orang terdahulu. Sebab hati mereka telah tertutupi oleh noda-noda dosa yang banyak mereka lakukan. Sehingga Nabi Muhammad SAW berfirman yang dijelaskan dari Abu Hurairah yang artinya, seorang hamba apabila melakukan suatu kesalahan, maka dititikkan dalam hatinya sebuah titik hitam. Namun apabila ia meninggalkannya dan meminta ampun serta bertaubat, hatinya dibersihkan. Apabila ia kembali berbuat maksiat, maka ditambahkan titik hitam tersebut hingga menutupi hatinya. Itulah yang diistilahkan Ar-Ron, yang Allah sebutkan dalam firman-Nya yang artinya, sekali-kali tidak. Demikian sebenarnya apa yang selalu mereka usahakan itu menutupi hati mereka. Hadis riwayat Tirmizi nomor 3334, Ibnu Majah nomor 4244, Ibnu Hibban nomor 27, dan Ahmad nomor 297. Yang selanjutnya, dimurkai maka diobati dengan muhajadah. Kata muhajadah artinya adalah bersungguh-sungguh, sedangkan nafs atau an-nafs berarti diri sendiri. Maka muhajadah an-nafs adalah bersungguh-sungguh melalui pengendalian diri agar tidak melakukan kesalahan. Cara agar terhindar dari kemurkaan Allah ialah yang pertama, berpegang pada tali Allah, hablum minallah, dan tali manusia, yaitu hablum minannas. Yang kedua, beriman dan bertakwa kepada Allah. Yang ketiga, beriman kepada rasul-rasul yang diutus oleh Allah, kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah, dan pada hari akhir. Yang keempat, menjalankan atau menegakkan hukum-hukum dan ajaran yang telah ditetapkan Allah dalam kitab-kitabnya. Yang kelima, beribadah kepada Allah dan beramal soleh. Yang keenam, bertaubat pada Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya yaitu sifat yang berasal dari penyakit subhat. Subhat artinya samar, kabur, atau tidak jelas. Penyakit subhat yang menimpa hati seseorang akan merusakkan ilmu dan keyakinan. Sehingga jadilah perkara ma'ruf menjadi samar dengan kemungkaran. Maka orang tersebut tidak mengenal yang ma'ruf dan tidak mengingkari kemungkaran. Bahkan kemungkinan penyakit ini menguasainya sampai dia meyakini bahwa ma'ruf sebagai kemungkaran, yang mungkar sebagai yang ma'ruf, yang sunnah sebagai bid'ah, yang bid'ah sebagai sunnah, al-haq sebagai kebatilan, dan yang batil sebagai al-haq. Sifat-sifat yang berasal dari penyakit subhat. Yang pertama ada jahil, yang kedua ragu-ragu, yang ketiga ada menyimpang, yang keempat adalah lalai. Berakibat sesat, maka harus diobati oleh ilmu. Yang pertama adalah jahil. Jahil sebagai antonim dari hilm yaitu santun, bermakna melampaui batas, buruk adab, dan perusak kehormatan. Dari makna jahil yang kedua inilah diambil dari istilah jahiliyah. Jadi orang-orang Arab bukan jahil terhadap ilmu, mereka menguasai ilmu bahasa, kedokteran, nuzum, sejarah, dan sebagainya.
Mereka disifati dengan jahiliyah karena buruknya adab mereka. Misalnya, hanya karena persoalan remeh mereka melakukan perang seperti perang Dahis dan Gubaro hanya karena masalah kuda. Seperti teguran Rasulullah SAW kepada Abu Dzar, sesungguhnya pada dirimu ada sifat jahiliyah. Hadis riwayat Bukhari nomor 6050. Hadis ini menunjukkan bahwa tidak semua istilah jahiliyah ditunjukkan untuk masa sebelum Islam. Inilah yang disebut dengan jahiliyah muqayyadah. Jadi, jahiliyah mutlaqah adalah jahiliyah yang terjadi sebelum diutusnya Nabi SAW dan diturunkannya syariat Islam. Sedangkan jahiliyah muqayyadah adalah jahiliyah yang sifatnya relatif, bisa terjadi kapan saja, di mana saja, dan kepada siapa saja, yang terjadi setelah diutusnya Nabi Muhammad. Karena itu, setelah diutusnya Nabi, tidak ada lagi masa jahiliyah, maka tidak dibenarkan menyebut jahiliyah secara umum untuk masa saat ini. Ada Quran Surat Az-Zumar ayat 65 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika la in asyrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin. Sadaqallahul azim. Yang artinya, dan sungguh telah diwahyukan kepadamu dan kepada nabi-nabi yang sebelummu. Sungguh, jika engkau mempersekutukan Allah, niscaya akan terhapuslah amalmu dan tentulah engkau termasuk orang yang rugi. Pada ayat ini dijelaskan bahwa Allah telah menegaskan kepada Nabi Muhammad SAW bahwa Dia telah mewahyukan kepadanya dan kepada nabi-nabi sebelumnya, bahwa sesungguhnya apabila dia mempersekutukan Allah, maka terhapuslah segala amal baik yang telah lalu. Inilah suatu peringatan keras dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada manusia agar jangan sekali-kali mempersekutukan Allah dengan yang lain. Karena perbuatan itu adalah syirik, dan dosa syirik itu adalah dosa yang tidak akan diampuni oleh Allah. Bila seseorang mati dalam keadaan syirik, akan terhapuslah semua pahala yang telah ia perbuat dan amal kebaikan, dan dia akan dijerumuskan ke dalam neraka jahanam. Untuk materi selanjutnya, ada ragu-ragu. Arti ragu-ragu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah keadaan tidak tetap hati dalam mengambil suatu keputusan. Lalu menurut perspektif Islam, ada hadis yang menjelaskan bahwa orang yang was-was atau ragu-ragu terhadap keluarnya sesuatu, dubur atau kubur, karena sebenarnya hal itu terjadi merupakan bisikan setan yang mencoba untuk menggodanya. Perintah mengenai ini ada di dalam hadis Abain karya Imam Manawi. Hadis tersebut berbunyi dari Abu Muhammad Hasan bin Ali bin Abi Thalib, cucu Rasulullah SAW dan kesayangannya. Ia berkata, tinggalkan yang meragukan, lalu ambillah yang tidak meragukanmu. Hal yang bisa diambil dari hadis tersebut adalah tinggalkan yang meragukan, keyakinan melahirkan ketenangan. Ada banyak hal yang tidak meragukan, kaidah fikih, yakin tidak bisa dikalahkan dengan keraguan. Ragu-ragu tertulis di Quran Surat Yunus ayat 94 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Fa in kunta fi syakkim mimma anzalna ilaika fa'alillazina yaqra'una kitaba min qablik laqad ja'akal haqqu mir rabbika fala takunanna minal mumtarin, yang artinya, maka jika engkau Muhammad berada dalam keraguan-raguan tentang apa yang kami turunkan kepadamu,
Maka tanyakanlah kepada orang yang membaca kitab sebelummu. Sungguh telah datang kebenaran kepadamu dari Tuhanmu, maka janganlah sekali-kali engkau termasuk orang yang ragu. Lalu tertulis juga di Quran Surat Al-Hajj ayat 55 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim Bismillahirrahmanirrahim Wala yaza'alul lazina kafaru fi miryatim minhu hatta ta'tiyahumus sa'atu bagatatan aw yatiyahum azabu yaumin akim, yang artinya, dan orang-orang kafir itu senantiasa ragu mengenal hal itu Al-Quran hingga saat kematiannya datang kepada mereka dengan tiba-tiba atau azab hari kiamat yang datang kepada mereka. Lalu ada menyimpang. Penyimpangan sendiri adalah perbuatan yang menyimpang atau sikap tindak di luar ukuran dan kaidah yang berlaku. Dalam agama itu sendiri adalah suatu ajaran atau sistem yang mengatur tata keimanan atau kepercayaan dan keperibadatan kepada Tuhan yang Maha Kuasa serta tata kaidah yang berhubungan dengan pergaulan manusia dan manusia serta lingkungannya. Menyimpang adalah perilaku yang dianggap bertentangan dengan norma atau peraturan yang berlaku di masyarakat. Ada beberapa contoh penyimpangan dalam agama di antara lain tidak sholat, tidak berpuasa, tidak membayar zakat, berzina, mabuk-mabukan, seks bebas, dan lain-lainnya. Mirisnya, hal semacam ini dianggap biasa saja dalam sebuah lingkungan hidup. Menyimpang sudah tertulis dalam Quran Surat An-Nisa ayat 59 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim Bismillahirrahmanirrahim Ya ayyuhallazina amanu atiullaha wa atiur rasula wa ulil amri minkum fa in tana'azatum fi syai'in farudduhu illallahi warrasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir zalika khairu wa ahsanu tawila, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulullah Muhammad dan ulil amri pemegang kekuasaan di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah atau Al-Quran dan Rasul sunnahnya. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Lalu, ada lalai. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah kurang hati-hati atau tidak mengindahkan atau kewajiban. Menurut perspektif Islam, lalai adalah salah satu penyakit yang paling berbahaya yang menimpa individu dan umat Islam. Ia adalah penyakit yang amat membinasakan yang membunuh kebaikan dan penghancur semangat. Ia adalah pohon yang buruk yang disirami dengan kebodohan dan membuahkan su'al khotimah. Lalai merupakan penyakit yang keras yang membuat seseorang kehilangan tujuannya dan menghabiskan energinya. Lalai menambahi kerugian, lalai akan menghilangkan kenikmatan dan menghalangi pelayanan ibadah. Lalai akan menambahkan penderitaan dan penyesalan. Lalai terdapat di dalam Quran Surat Al-A'raf ayat 179 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim Bismillahirrahmanirrahim Walaqad zarana jahannama katsiran minal jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum ayunun la yubsiruna biha wa lahum azanun la yasma'una biha ulaika kal an'ami bal hum adall ulaika humul ghafilun, yang artinya dan sungguh kami isi neraka jahanam banyak dari kalangan jin dan manusia.
Mereka memiliki hati tetapi tidak dipergunakan untuk memahami ayat-ayat Allah, dan mereka memiliki mata tetapi tidak dipergunakan untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah, dan mereka mempunyai telinga tetapi tidak dipergunakan untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Mereka seperti hewan ternak, bahkan lebih sesat lagi. Mereka itulah orang-orang yang lengah. Lalu selanjutnya ada berakibat sesat dan harus diobati dengan ilmu. Terdapat banyak penyebab faktor sesatnya umat Islam. Faktor-faktor tersebut bisa bersifat internal dan eksternal, yaitu tidak berpegang teguh pada Al-Quran, meninggalkan sunnah, berpaling dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tipisnya iman, kurangnya memahami Al-Quran dan sunnah, percaya pada hadis dan cerita palsu, terlalu mengikuti hawa nafsu, menuhankan akal dan logika serta ilmu pengetahuan, selalu curiga dan berburuk sangka, berlebih-lebihkan dalam beragama hingga menjadi ekstremis, menghina dan mengolok-olok orang yang benar serta membela orang kafir, memiliki sifat sombong dan iri hati, bertindak tidak adil dan menindas, fanatik terhadap satu golongan atau taklid buta, sering berbohong dan ingkar janji, serta meninggalkan sholat. Materi sudah disampaikan. Silakan jika ada pertanyaan. Terima kasih. Sekian dari kami. Wassalamualaikum.